Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Prestasi Akademik dalam Berbagai Bentuk Pengajaran. Baik, untuk selanjutnya perkenalkan, nama saya Nur Istighfarni dan adapun rekan saya yaitu Saudari Nurjainah. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama, yaitu terkait dengan pengantar review jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Prestasi Akademik dalam Berbagai Bentuk Pengajaran. Baik, pada bagian jurnal tersebut, yaitu pada bagian pengantar, dijelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi lonjakan minat pada efek gaya belajar di pendidikan yang juga menghasilkan berbagai kriteria dan kategorisasi gaya belajar. Teori gaya belajar mendapat perhatian kritis yang cukup besar. Mereka mempresentasikan keduanya, peneliti yang mendukung gagasan teori gaya belajar serta lawan yang mendukung metode penelitian kualitatif daripada kuantitatif, membantah objektivitas nilai tes yang berasal dari instrumen. Berdasarkan fakta bahwa penelitian gaya belajar terdiri dari berbagai pendekatan dan peneliti bekerja secara terpisah, yaitu Coville et al. Dalam penelitian mereka menjelaskan bahwa mereka juga dengan jelas merumuskan ada ketidaksepakatan yang meluas tentang saran yang harus ditawarkan kepada guru. Namun, dijelaskan bahwa mereka mengklaim bahwa instrumen yang andal dan valid yang mengukur gaya dan pendekatan belajar dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pengembangan diri. Tidak hanya dengan media gnosis, bagaimana orang belajar, tetapi menunjukkan kepada mereka bagaimana meningkatkan pembelajaran mereka. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Saudari Nurjainah. Kepada Saudari Nurjainah saya persilahkan. Langsung saja, kerangka teoritis. Jadi dapat dikatakan bahwa guru hari ini harus yakin bahwa apapun mata pelajaran yang mereka mengajarkan dan mempertimbangkan masa depan itu belajar dari sudut pandang konstruktif. Konseptualisasikan sebagai proses aktif di mana peserta didik membangun ide-ide atau konsep baru berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, baik lama maupun baru. Konstruktivisme sosial menekankan sifat kolaboratif pembelajaran secara umum. Filosofi konstruktivisme menyoroti dan menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Sejumlah besar literatur telah diterbitkan pada berbagai bentuk pengajaran organisasi. Metode pengajaran dan teknik ini secara alami menyebabkan dilakukannya penelitian tentang penggunaannya. Metodologi, interaksi, aktivitas alat yang berbeda, pengembangan perangkat lunak, VLI, efektivitas. Mengingat peserta didik, terutama jika mereka berada di lingkungan baru, kita harus memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, dan kebutuhan harga diri. Conrad dan Donaldson mendiskusikan keterlibatan guru dan siswa dalam kursus elektronik, dan mereka mengidentifikasi 4 fase di mana peran siswa dan guru berbeda. Tujuan studi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji kemungkinan hubungan antara gaya belajar yang disukai, bentuk pengajaran dari kinerja dalam kursus. Untuk itu diperlukan alat ukur yang valid gaya. Interversasi skala gaya belajar siswa, Gresa Reisman diterapkan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini direalisasikan selama periode 1 semester 13 minggu, dan alat penelitian utama adalah eksperimen pedagogis dengan 2 kelompok online dan kelompok di dalam kelas. Semua peserta adalah guru bahasa Inggris prajabatan tahun kelima di Universitas
person berusia 21 sampai 26. Metodologi EFL adalah mata pelajaran wajib bagi mereka semua dan mereka dapat secara sukarela memilih untuk mengambil kursus alternatif di dalam kelas atau online. Selanjutnya, deskripsi sampel. Cohort dibagi menjadi 2 kelompok, eksperimen New 927 dan kelompok kontrol and 955. Semua peserta adalah guru bahasa Inggris prajabatan tahun kelima di Universitas Prešov berusia 21 sampai 26. Metodologi EFL adalah mata pelajaran wajib bagi mereka semua dan mereka dapat secara sukarela memilih untuk mengambil kursus alternatif dalam kelas atau online. Mengenali siswa, karakteristik dan kebutuhan mereka harus dinyatakan bahwa pada saat percobaan mereka telah harus pelatihan guru umum. Mereka menyadari tanggung jawab guru dan partisipasi kelas sebagai faktor yang diperlukan yang terdampak pada efisien didaktik pembelajaran, proses, instrumen, dan prosedur. Telah disebutkan bahwa Grace Richmond University Student Learning Style Skill GRSLSS diterapkan dalam penelitian ini. Siswa mengisi investasi terlebih dahulu, intervensi pada awal semester. Mereka secara sukarela memutuskan kelompok mana yang mereka sukai untuk mempelajari mata kuliah. Penelitian ini diwujudkan pada semester ketiga berturut-turut semester selesai dengan ujian. Untuk efisien ujian di VLE Virtual Learning Environment dan pengetahuan di kelas tatap muka, hasil pretest dan hasil tes pengetahuan post-test dibandingkan. Nilai kelulusan universitas dinyatakan dalam persen dan terinspirasi oleh 50% prestasi yang dicapai oleh nilai-nilai yang diciptakan oleh tes pengetahuan mereka. Selanjutnya, analisis data. Tidak ada perbedaan statistik dalam hasil yang dicapai siswa dalam ujian sebelum intervensi. Hasil GRSLS dianalisis dan hasil independen dan gaya belajar dependen sangat mirip dalam grup online. Gaya paling disukai adalah mandiri dan yang paling tidak disukai adalah kompetitif. Selanjutnya, keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Ukuran sampelnya relatif kecil. Kelompok ini terbatas pada profesor bahasa Inggris prajabatan tahun terakhir yang mengambil kursus metodologi mereka belajar di universitas yang sama dapat mempengaruhi hasil kerja mereka. Hasil juga akan maksimal jika prestasi akademik diterapkan sebagai variabel yang berkesinambungan. Diskusi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan gaya belajar antara mereka yang lebih memilih sekolah online dan kelas, atau untuk mengetahui apakah gaya belajar mempengaruhi prestasi akademik dan untuk mengetahui apakah gaya belajar siswa dan bentuk pengajar menghasilkan efek interaksi pada prestasi belajar mereka. Hasil GRSLS menunjukkan, lihat grafik 1 di atas, bahwa kelompok dengan nilai kelas tertinggi diperoleh dengan gaya kolaboratif 3,97, mandiri dan partisipan 3,62. Pada kelompok online, skor tertinggi dicapai oleh kategori mandiri siswa dan terendah dicapai oleh kategori menghindar pada kelompok in-group siswa kelas dan siswa online dengan gaya belajar kompetitif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, dari beberapa pemaparan materi terkait jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Prestasi Akademik dalam Berbagai Bentuk Pengajaran, dapat disimpulkan bahwa studi saat ini menyelidiki bahwa efek dari gaya belajar dan bentuk pada prestasi akademik siswa sangat berpengaruh. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa perkembangan alat online yang cepat dan konstan memungkinkan guru menggunakan lingkungan belajar virtual untuk berhasil menggunakannya sebagai alternatif kelas tatap muka. Namun, guru harus menyadari bahwa posisi dan peran guru dalam kursus online sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pengajaran tatap muka langsung. Baiklah, sekian dari presentasi yang telah kami paparkan terkait pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik dalam berbagai bentuk pengajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.